Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasarata bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dallati ala khairi wajhillahi wa qurbihi wa maradati tawbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman ad-dunya wal mashrab safil haniyya wa habbi yaghni wa habbi yaghni wa habbi yaghni ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita semua untuk bisa sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salat yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan masuknya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah kecintaan kita, ditambah kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah cintakan Nabi Muhammad kepada kita, dan Allah rindukan Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah beberapa hari daripada bulan Rabiul Awal, dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki hari yang minggu pertama daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam riwayat bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat bahwasannya tanggal kelahiran beliau adalah tanggal 7 Rabiul Awal. Nah, yang mana yang jujur di 7 ke 12? Riwayat ya. Kalau kami di Tarim ya, itu tanggal 7 itu maulidnya habis subuh. Pas tepat habis subuh itu kita maulid. Kadang pernah tanggal 7 Rabiul Awal itu maulidnya kita mulai jam 2 malam. Bangun qiyamul lail, selesai tahajud, baca azkar malam, langsung baca maulid Nabi. Ya, memang beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 7 Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan yang memang masyhur dalam riwayatnya adalah 12 Rabiul Awal. Ya, ikhtilafnya ulama adalah tentang bagaimana ya prosesi kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarikh, karena kebanyakan riwayat mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah. Yalah, di tahun gajah ya. Itu yang masyhurnya, masyhurnya seperti itu, karena hari itu belum ada yang namanya pertanggalan dan perbulanan. Bulannya itu belum semasyhur yang ada ini tadi, sehingganya permasyhuran tanggalan dan bulan, khususnya bulan Hijriah, itu diambil daripada penanggalan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengambil bahwasannya di bulan Muharram adalah bulan pertama di dalam bulan Hijriah, ataupun diambil tanggal pertama di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang paling pasti kalau di Arab itu dikenal dengan penamaan satu kejadian yang dahsyat. Penamaan sesuatu kejadian yang dahsyat. Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan tak selang beberapa lama daripada peristiwa di tahun gajah. Peristiwa di tahun gajah. Yang biar ketahui tentang cerita di mana gajah-gajah itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil, ataupun yang kita kenal dengan surat Al-Fil. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan kalau kita buta tanggal, buta yang namanya bulan, ya, tapi kita
ingat dengan kejadian yang besar, ya, kejadian yang wah pada saat itu. Contohnya, ya, anak ulun bib lahir pada pandemi corona. Nah, padahal corona itu entah di 2019 ataupun 2020. Ya, yang pasti lahirnya di pandemi corona. Nah, ini benar bahasanya tuh, ya. Jadi ulama itu ikhtilaf di sini. Tanggal 7 kah atau tanggal 12 kah? Nah, sebagian riwayat ada yang meriwayatkan tanggal 7 di Rabiul Awal, ada yang sebagian riwayat di 10 atau 12 Rabiul Awal. Yang pasti dua-duanya semuanya sepakat para ulama yang masyhur mengadakan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang biasa dikerjakan oleh ulama-ulama kita, yang kita mengambil ilmu pada mereka. Yang sehingganya kita contohkan, kayak contoh cerita tentang apa namanya, Allahumma shalli ala Muhammad, tahun gajah. Kenapa sebab disebut tahun gajah? Pada saat itu Abraha, raja di kota Yaman, melihat bahwasannya Mekah ini adalah tempat poros perdagangan antara Syam dan Yaman. Kalau pian melihat peta, Yaman itu ini, ya, menggambarkan ini Saudi Arabia. Belum ada namanya Saudi Bahari. Jelas ya. Ini yang ganal ini. Pasti kalau pian lihat petanya, yang ganal ini punya Saudi. Yang halus ini punya Yaman. Ini lautan, laut. Bagian sebelah sini dinamakan Syam. Tahu kan? Syam itu masuk Palestina, Urdun, Jordania, ya, masuk ke sana sampai ke Maroko. Nah, ini Maghrib bagian sini itu dinamakan Syam. Mesir ini di sini. Bagian yang Syam. Sehingganya Mekah ini jadi poros perdagangan. Entah dari Yaman ke Syam ataupun Syam ke Yaman, karena porosnya di sini. Porosnya di sini. Sisanya di sini, sebelah sini adalah Oman, Emirat, Qatar, di sini bagian sini, di atas daripada Saudi Arabia. Nah, Raja Yaman, ini raja Yaman Bahari, namanya Abraha. Lihat, ya, pina Ka'bah ini kotak dikeliling orang terus palu, ya. Kayaknya aku hendak mengolah kotak juga, ya. Bangunan kotak yang sehingganya disembah, karena Bahari itu semua daripada berhala itu akan disembah setiap satu kaumnya. Contohnya kabilahnya tadi, kabilah Kampung Baru, misalkan kabilah Kampung Baru ini bisi satu berhala dihendak di situ. Kena atas bisi dua, kena pelingkau bisi lagi, ada hendak. Nah, jadi apa? Tuhan mereka disatukan di dalam Ka'bah. Banyak. Makanya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, berhala-berhala ini guguran semua, gugur atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bingung, kayaknya aku juga hendak mengolah Ka'bah di Yaman, Jarab Abraha. Akhirnya Pak diolah bujur, dan sampai sekarang ada. Sampai sekarang pernah Habib tawaf di situ. Alhamdulillah kada. Tahunya iya, nggih tahu. Ada di kota Son'a, di kota lama. Jadi Son'a itu ada kota baru, ada kota lama. Ya, jadi pakai apa namanya? Pakai benteng. Ada benteng. Nah, di dalam benteng itu tadi baru ada namanya Ka'bah punya Abraha. Ada Habib yang tawaf di situ. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah ya, tidak. Jadi apa? Jadi tong sampah. Jadi sampah-sampah apa namanya, rumah tuh dihendaknya di situ. Penghinaan buat Raja Abraha. Karena dihancurkan.
karena masuk UNESCO, ya, masuk di UNESCO dan yaitu dijadikan tadi buang sampah untuk penghinaan kepada Raja Abraha. Akhirnya apa? Bingung am. Kayaknya kalau kita pakai unta nih biasa-biasa aja rasanya, kata Abraha. Coba kita pakai yang model lain. Nah, disuruhlah ke India. Nah, karena para waktu itu, nah Yaman dengan Oman, India di muka sini, di mukanya nih India. Nah, dikirim ya yang namanya gajah-gajah dari India pada saat itu. Untuk apa? Untuk niat menghancurkan daripada Ka'bah. Ketika itu subhanallah, dalam riwayat beribu gajah yang datang di kota Mekah untuk menghancurkan yang namanya Ka'bah. Akhirnya sampailah gerombolan yang dibawa daripada Abraha ini tadi sampai ke kota Mekah. Sebelum menghancurkan kota Mekah, menghancurkan daripada Ka'bah, ya, tanyai dulu siapa kepala desanya nih, kepala kampungnya yang ada di Ka'bah ataupun yang menjaga Ka'bah ini siapa. Nah, pada saat itu adalah kakek baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Dikiaulah Abdul Muttalib, kami ini izin mau menghancurkan Ka'bahnya. Ya, karena waktu itu disuruh oleh beberapa pesuruh, ya, pelayan daripada Abraha. Jar Abdul Muttalib kepada, ya, Ka'bah itu lain ampun aku apa? Bukan ampun aku cuma jagakan aja. Tapi Ka'bah itu sudah ada tuannya, bukan Tuhannya, ada tuannya seorang, ya. Kalau ente mau hancurkan Ka'bah, silakan. Yang biasa ditawafi setiap tahunnya hendak dihancurkan Ka'bah, ahlan wasahlan, kata si Abdul Muttalib. Cuman jar Abdul Muttalib bilang, ana minta tolong sama Abraha, minta tolong, ya, tolong kembalikan kambing-kambing ana, karena ente ini kurang ajar, masuk ke kota orang nyuri kambing, karena kan buat nyembelih, buat apa, prajurit itu diambil pokoknya. Ya, kalau ente nak mengembalikan kambing-kambing ana sebelum ente masuk Ka'bah, ente mati dulu, kata Abdul Muttalib. Karena memang pada saat itu panglima Quraisy yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Karena Sayyidina Abdul Muttalib ini gawiannya, karena yang pertama kali, ya, untuk menemukan air Zam-Zam adalah kakek baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena mak Zam-Zam itu pernah hilang, air Zam-Zam itu pernah hilang dan ketutup karena pasca banjir. Jangan heran kalau Mekah itu bisa banjir, karena Mekah itu Ka'bah itu di bawah. Ka'bah itu di bawah. Jadi air itu ke situ. Akhirnya menutupi daripada sumur Zam-Zam. Dan yang membuka kembali sumur Zam-Zam adalah kakek baginda Nabi besar Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Maka dari saat itulah diangkat Abdul Muttalib sebagai sugil Ka'bah. Apa? Penuang banyu Ka'bah. Nah, ini dituangkan yang lagi berhaji itu yang menuangkan Abdul Muttalib, ya, yang menuangkan Abdul Muttalib, ya. Akhirnya kalau nggak dikembalikan kambing-kambing anda ini, ente nanti yang anda serbu dengan prajurit anda. Ya udah, akhirnya apa? Takut juga karena yang bisi kota Makkahnya Abdul Muttalib. Akhirnya dibulihkan kambing-kambing itu dibulihkan. Setelah dibulihkan, ya sudah. Makin maju daripada pasukan Ka'bah tadi, subhanallah, langsung diserang dengan burung yang namanya ababil. Makanya kejadian di Mekah yang paling besar pada saat itu adalah kejadian yang namanya, ya, kota Mekah diserang oleh gajah-gajah oleh Raja Abraha. Dalam riwayat ababil itu membawa daripada batu jahanam, ya, yang mana batunya tadi sudah ada ngaramnya, karena meleset, kan burung kan gini, ya kamu segini kini, oh ini jangan, itu sudah burung neraka itu sudah tahu wadahnya tadi. Akhirnya apa? Setiap batu itu ada ngaramnya. Misalkan contohnya
Apa beri contoh di sini? Jangan pula kena ini batu ini tadi. Siapa yang contoh di sini? Nggak bisa pula ini, contohnya susah. Kacong, kacong dengan anang, dengan paloi. Jadi dikatakan kacong, anang, paloi. Jadi dibuntung sebiji, kemudian di kaki dua. Nah, dalam riwayat ada yang mengatakan di paruh di sini dipegang. Jadi setiap batunya itu sudah ada namanya, kada lepas. Jadi yang beribu-ribu itu selesai dengan nama-nama gajahnya. Ya, selesai. Jadi dalam riwayat gugur nih kayak batu biasa mah. Tapi tembusnya sampai ke burit. Batu tuh saking panasnya. Nah, sampai ke atas nih tembus ke burit. La ilaha illallah. Ya, itu yang terjadi, kejadian yang besar. Makanya Nabi Muhammad SAW yang paling masyhur adalah dilahirkan ketika pada tahun gajah. Ya, ada yang meriwayatkan 7, ada yang meriwayatkan 12. Yang paling pasti di sini adalah ikut andil dan sertanya kita untuk apa? Untuk memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita kada absen daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanggalan Maulid sudah keluar, ya tinggal semangat pian mah lagi. Ya, tinggal semangat pian untuk menghadiri daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Makanya di sini dikutip daripada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, ya, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Biar ulun kutip di sini bukan daripada Bani Alawi, biar nyaman. Ya, bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini menggawi daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi qaddasallahu sirra, man hayya ta'aman li ajri qiraati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhkhara wa ta'attara ta'dhiman li Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasyarallahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal iliyin. Jarsidin mengatakan, barang siapa ya yang menyediakan makanan li ajri qiraati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengiau kawan-kawannya, memanggil saudaranya, sanak kerabatnya, ya orang yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenal, kemudian menghidupkan daripada lampu-lampu, kemudian memakai pakaian-pakaian yang bagus, kemudian watabakhar, ya, memakai daripada bukhur, wata'atar, kemudian dia memakaikan wangi-wangi di dalam hal tersebut ta'ziman, karena mengagungkan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau mengatakan hasyarullah yaumal qiyamah, maka Allah akan menghimpun orang tersebut pada hari kiamat bersama golongan-golongan yang pertama daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kana fi a'lal illiyin, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengolah maulid, yang menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mumpung ini kita masih diberi kesempatan, ya, untuk bisa menghadiri daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo bersama-sama hadir, ya, sama-sama meriahkan. Mudah-mudahan kita diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingat dengan kelahiran Nabi, dan mudah-mudahan juga Nabi ingat kepada kita. Kenapa sih harus maulid terus, harus menghadiri maulid terus, hadir daripada bacaan-bacaan itu terus? Apa yang kita dapat tadi, ya? Maka Ahli Umar mengatakan karena dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha adil qulubir rana. Diulang-ulang dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kalau mengulang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menghilangkan daripada karat-karat hati. Begitu juga yang mengulang-ulang nama-nama orang yang fasik, nama-nama orang yang kada baik, itu mengolah rijak hati. Tapi kalau nama Nabi Muhammad SAW diulang-ulang, maka itu akan membersihkan hati. Ya, kayak pian gitu, ya.
cinta seseorang disebut-sebut namanya, disebut-sebut nama, diolah statusnya. Wih, pokoknya subhanallah, ya, tiada duanya, ya. Begitu juga, ya, jangan kalah, jangan kalah. Orang aja sanggup, ya, mengolah status. Terus apa, acara di sini, di Pangandaran, acara sini, acara sini. Kenapa pian kada pede, ya, mengolah status? Ya mungkin gara-gara hujan yang kada misi mobil tadi kada bisa hadir, tahu-tahu yang misi mobil melihat daripada status pian empat hadir, ya, paling ada ikut andil dalam memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pian tahu sendirilah, sekelas Abu Lahab yang sudah nyata di dalam Al-Quran, tabbat syada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab ini. Sudah dalam Quran tuh nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa. Kalau sudah celakanya lewat Al-Quran nggak bisa ditawar-tawar, ya. Jadi apa? Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali memeriahkan, bahkan yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab bujuran, bujuran. Yang pertama kali berbahagia atas kelahiran Nabi itu Abu Lahab. Kok bisa seperti itu, Bib? Ya, kalau di zaman Arab itu, ya, panglima-panglima perang itu kalau punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, Pak. Dikubur hidup-hidup. Jadi ketika awal lahir baginda Nabi Muhammad SAW dikabarkan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa namanya? Suwaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab. Pepatah ini tadi, ya, bilang, wahai Abu Lahab, ketok tengah malam. Waduh, ini pembinian ketok tengah malam ini kurang ajar nih dengan tuannya nih tadi. Ketok tengah malam. Setelah diketok tengah malam ini tadi, ya Pak, karena Suwaibah al-Aslamiyah ini ikut dalam serta sebagai bidan untuk ibu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diketuk tengah malam. Kenapa aja? Abu Lahab, ya, kemanakan ikam lahiran, kemanakan ikam lahiran. Pertanyaan pertama itu langsung dilontarkan apa? Laki-laki kah, bini-bini? Kalau bini-bini itu selesai, ya sudah. Ya, laki-laki kah, bini-bini? Laki-laki. Himungan, kayak apa, bayinya sehat, kayak apa semua? Ya, bukan kan sehat lagi, bungas Abu Lahab. Kata Suwaibah al-Aslamiyah. Akhirnya apa? Suwaibah, hari ini ente anak bebaskan. Anak bebaskan. Oh, bebas pada saat itu. Kalau pian bisi budak berarti kayak pian ini tadi bisi mobil sebiji. Bisi mobil sebiji. Kalau mobil lah, truk. Ya, kalau mobil itu kan bayar pajak terus. Bisi truk. Jadi truk itu kan barang aja, ngangkut kah, apakah, ngedam kah, apakah, pokoknya begawi terus. Ya, coba takut di harga truk berapa? Baru kalau HDX Arab, kalau kredit 700, cash 500. Ya lah, jujur. Berapa? 700 lah. 600. Nah, jar haji itu 600. Itu kalau HDX fuso. Ya Allah, 600. Berarti, ya, acara Maulid pertama kali harganya berapa? Berapa? 607 juta. Ada nggak sudah sampai nominal 600 juta acara Maulid? Makanya pantas ada namanya orang dalam, ya, yang sehingganya Abu Lahab itu diriwayatkan setiap hari Senin besok, setiap besok, setiap Senin, tapi Abu Lahab semingguan itu dipentung terus, kecuali hari Senin. Yukhaffafu fi kulli isnaini liman wafa. Kata Umar apa? Setiap kata-kata Umar lan yang syakhalikuna lahu farhatahu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan atas apa yang pernah dibahagiakan oleh Abu Lahab. Sekali membahagia. Coba kan kalau kita baca dengan Abu Lahab ini buntat bujur. Bahasanya luar, bahasa kasarnya bajingan bujur. Yang mana? Apa aja digawe Abu Lahab itu?
kasar dapat mencelakai Nabi Muhammad SAW. Cuma Allah selain mencelakai itu tadi apa? Kepingin memberitahu kepada umat Nabi Muhammad bahwasannya yang pernah mencelakai Nabi tapi pernah bahagia atas kelahiran Nabi. Atas kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dapat keringanan setiap hari Senin. Setiap hari Senin itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jempolnya keluar banyu. Minum dari sini. Entah kalau pian yang masuk neraka ini bisa keluar banyak kan? Mudah-mudahan ahli surga seberata. Amin. Kata ulama mengatakan setiap Senin karena lupa Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Ini yang Allah balas bagi yang nyata kafir seumur hidup. Kafir seumur hidup ini yang Lahab itu setiap Senin dapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan muslim mukmin yang cinta Nabi Muhammad SAW dari lahir, ya, apalagi hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, lebih lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita di sini belajar ya tentang pentingnya kita berbahagia. Ya, masa kita kalah dengan yang non muslim? Mereka itu yang non muslim bahagia kalau acara-acara nabi mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka di acara. Masa kita nih sebagai muslim bahagia dengan nabi sendiri enggak? Boleh, enggak ada dirayakan, enggak ada. Kalau kita mau banding-bandingkan, terkadang kita ini lebih sanggup membuat ulang tahun kasar anak kita sendiri. Anak apa lah? Sepeda lah, iPhone 15 kah? Tergantung umur mas. Contohnya gimana Bu? Kalau misalkan anaknya umur 14 tahun, iPhone 14. Anaknya umur 15 tahun, iPhone 15. Nanti keluar lagi nih. Ya, anaknya umur 16 tahun, iPhone 6 bangkrut. Bangkrut. Tapi itu gara-gara anak tadi. Tapi karena tahu anaknya tadi manfaatnya kasar rupiah, nggak tahu. Kita ini belum tahu. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad SAW nyata manfaatnya, nyata manfaatnya. Kita nih pengen tahu Nabi Muhammad, cuma nggak pernah lihat Nabi Muhammad gimana nyata-nyatanya. Cinta dulu dengan Nabi Muhammad. Insya Allah nanti bisa lihat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya keinginan kita bersama mudah-mudahan ada keluar daripada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan paling tidak bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, mudah-mudahan akhir hayat kita yang jemput Nabi Muhammad SAW. Itu paling sedikit lah, paling yang kita harapkan. Yang paling pasti tidak mengingkari, itu aja. Yang paling pasti ini kita ini tidak mengingkari. Masa kita ini lebih jelek daripada Abu Lahab begitu. Itu kan yang mengingkari Maulid Nabi ini, bahkan ustaz-ustaz ini banyak yang mengadakan ya. Orang yang mengingkari atas Maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bilang bisa kafir. Bisa keluar daripada Islam. Tidak suka dengan kelahiran Nabi, berarti tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa nggak ada. Nah itu. Kalau kita logika kan tidak bisa yang seperti habis agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pasti di sini ulun mengeces dengan bubuhan pian, karena di wadah kita ini alhamdulillah PHBI luar biasa sudah menjadwalkan maulid Nabi Muhammad SAW. Ulun yakinlah pian ini tadi begawinya cuma pagi. Ya, kalau pagi begawi mungkin sampai siang, malam paling kada habis nih. Kada tahu kita mungkin hadir malam ini maulid Nabi, ketika guring langsung mimpi Nabi nanti. Amin. Ya kita kada tahu. Ya, tanggalnya sudah keluar. Ya pasti sudah di share yang ada selama maulid
Nabi Muhammad SAW selama sebulan di bulan Rabiul Awal. Ya mudah-mudahan kita kada absen. Ada absen. Misalkan terbentur deh, maulid sana, maulid sini. Yang menurut pian parah aja lah. Ya kalau ada maulid tadi di Lamandau, maulid di sini. Di sini lah, ngapain di Lamandau? Di sini sudah. Apa ini jogal Lamandau? Anda maulid di sini atau di Sukamar? Di sini duluan. Nah, di sini jangan sampai kosong. Mana manusia-manusia ini? Ya walaupun yang hadir maulid itu orangnya kopiahnya itu aja, ataupun hanya itu aja. Ya mudah-mudahan muha-muha yang itu aja dikenal Nabi. Nah itu hati-hati, muha-muha itu aja. Kenapa ini ya yang hadir maulid itu hanya itu? Ya itu Nabi itu yang kenalnya muha-muha itu aja. Yang muha lain tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu kisah. Ini orang tadi rajin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kita kisahnya kalau kalian mau buka di kitab punyanya Imam Ghazali di dalam kitab Kasyafatul Qulub disebutkan di situ tentang orang yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rajin ini Pak, ya dalam arti kata istiqomah. Tapi waktu malam kecapean tidur mimpi Nabi Muhammad. Ketika mimpi Nabi Muhammad SAW, si ini tadi melihat Nabi Muhammad kata noleh. Ya Rasulullah, ulun umat pian. Dari kanan kan ditoleh Nabi, dari kiri kan ditoleh, dari belakang di kiau di aku ada ditoleh kan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jarang si yang mimpi tadi bilang, ini kan ditoleh-toleh di pada dari muka, yuham. Wah, di stop Nabi. Ya Rasulullah, ulun ini umat pian. Mana alamatnya tadi pian? Ya, alamatnya di mana? Ya, pian tadi sebagai umat ulun ini tadi mana? Mana alamatnya? Sehingganya pian ini tadi jadi umat ulun. Bingung kan? Bingung nih sama. Ya, yang orang tadi mimpi bingung alamat apa ini kiamat? Ya, ya Rasulullah ulun rancak bersalawat kepada pian kata api. Bujur kata Nabi. Kalau memang bujur ikam bersalawat kepadaku, kenapa malam ini ikam lupa? Malam ini ikam lupa. Kalau orang yang bujur cinta kepadaku kata Nabi Muhammad SAW, walaupun capek apapun tidak lupa walaupun sebelum tidurnya kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Bangun orang itu ya bilang hari ini walaupun capek apapun insya Allah tetap sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada jua ulun rupiah harus yang 1000. Enggak 1000 tuh cukup duit aja yang sedikit. Yang penting jangan salawat. Lalu sudah salawat di salawat 1000, wah mantap. Bisa terbang mungkin sini ya. Ini apa? Amalan paling baik. Nah, di akhir zaman nih, ya as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh mana? Ya, ulama mengatakan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dijadikan guru kalau pian kada bisa guru. Dia ini enggak ada guru, cuma kalau di salawatan apapun hadir. Nah, insya Allah mungkin dengan salawatan tadi bisa menjadi guru sini. Tapi jangan pula pian tadi kepada ya, kalau ini cukup sholawat tapi kada usah sholat. Nah ini perlu dipanggung nih. Yang penting sholawat dekat sama Nabi, sholat enggak. Puasa ada. Ini kan bertentangan jauh dengan Badui, ya loh. Bertentangan jauh dengan Badui. Maksudnya apa? Badui itu datang ke Nabi Muhammad SAW bilang apa? Ya Rasulullah, ma'adat mata saat kapan hari kiamat? Kata Nabi, apa yang disiapkan buat hari kiamat? Nah, namanya Badui ini kan ceplos-ceplos ya Rasulullah. Kada aku siapkan banyak sholat, ya yang seadanya aja sembahyang nih kan. Ya maksudnya yang fardu-fardu aja. Ma'adat min kasir sholat wala saum, ya. Aku kadang menyiapkan banyak puasa, kadang menyiapkan banyak sholat. Cuma satu, walakinni uhibbullah wa rasuluh. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, kepada engkau ya Rasulullah SAW. Dijawab oleh Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika waktu itu sahabat, karena ini
porsinya porsi Jumat. Jumat diampihkan gara-gara Badui tadi. Ya, lagi khutbah Jumat nih Nabi Muhammad nih. Ya, diampihkan dengan Badui tadi. Sahabat mendengar semuanya tadi, kata sahabat, tidaklah kami mendengarkan satu hadis, satu ucapan daripada Nabi Muhammad SAW yang membuat kami lebih bangga hidup di dunia ini dengan hadisnya Badui ini tadi. Nah, ada sahabat berani, ya Rasulullah, ulun sedikit sholat. Sahabat Nabi itu mana wani mau ngomong kayak gitu dengan Nabi. Yang ada tuh Badui itu, nah, bukan penghuluan, pedayakan, tapi versi mana? Versi Arab, ya, versi Arab. Jadi kalau Arab tuh kalau ngomong sudah ceplos. Kalau asli Arab, nah itulah, ya, yang sehingganya jangan kalah dengan Badui. Tetap sembahyang, tetap puasa. Makanya paling sedikitnya sholawat kepada Nabi berapa, Habib? 5 kali. Berapa tadi? 5 kali. Paling sedikit itu sudah. Kenapa 5 kali? Jadi sedikit. 5 kali itu menandakan berarti pian sembahyang. Berarti kalau yang tidak sholawat berarti dia tidak sholat. Sudah. Itu kaidahnya. Orang yang tidak sholawat berarti dia tidak sholat. Misalkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, fil alamin innaka hamidum majid. Langsung sah semuanya. Ada sah. Pian sembahyang bukan ada sah. Langsung pian asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Ulangi lagi sembahyang. Ada sah pian sembahyang. Berarti paling sedikitnya sholat berapa sih? 5 kali. Kalau orang sholat berarti dia orang sholat. Nah, udah dipastikan kalau orang yang sholat, insya Allah dia juga orang yang sholat. Nggak mungkin, nggak bisa sholat itu tanpa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam madhab kita adalah itu menjadi rukun. Kalau ditinggalkan itu kan selesai, tidak ada lagi yang namanya sholat, ya, tidak ada lagi yang namanya sholat. Apalagi, ya, walaupun di dalam segi fikih itu disebutkan, ya, di dalam segi fikih itu disebutkan berapa kali sih kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Paling sedikitnya sekali seumur hidup. La haula wala quwwata illa billah. Sekali seumur hidup. Pastikan orang bukan sembahyang. Sekali seumur hidup itu wajibnya, kan? Iya, Sidin tuh pernah ulun melihat tuh umpat sembahyang hari raya. Pernah di hari raya pulang sembahyang tuh. Ya, pernah. Mungkin itu tadi. Ya, itu secara fikihnya mengatakan bahwasanya paling sedikit sholawat kepada Nabi adalah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup tuh bahagia kan, Nabi? Bahagia. Udah cukup, Bang. Karena apa? Diriwayatkan oleh Bani Israel suatu ketika, ya, daripada Bani Israel ini tadi membaca daripada kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Ketika membaca kitab Taurat, membaca daripada kalimat sifat Nabi Muhammad SAW, bersolawat sekali ke Nabi Muhammad, kemudian dicium. Akhirnya apa? Ketika dia masuk di dalam negeri akhirat dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat, Allah itu langsung los. Kenapa? Ya, malaikat tidak pakai ditanya-tanya. Kenapa ya? Ente pernah sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman? Sekali. Bagaimana kalau sudah tiap hari sholawat? Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lisan kita basah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ta'ala fi ta'arifin wa faqina fi din walidina ta'awin wa ala hadiniyah wa ala kulli din salih jami'a syahid mufridin wa lakra wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum.